Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Yudi hari ini. Hari ini Kak Yudi ngajak teman baru nih. Namanya siapa? Genjo. Namanya Genjo. Nah, Genjo ini akan menemani Kak Yudi untuk bercerita. Iya. Nah, Genjo udah siap? Insya Allah siap. Nah, Genjo udah siap nih. Adik-adik di rumah juga siap-siap ya. Kak Yudi mau cerita tentang belalang dan semut. Yeay. Genjo tahu nggak ceritanya? Tahu dong. Ya, Kak Yudi kan udah pernah ceritain ke Genjo kan? Iya. Yaudah kalau gitu Genjo deh yang ceritain ke teman-teman ya. Siap? Mau nggak? Bengong. Mau nggak ditanyain? Yaudah kamu yang cerita ya. Hari ini Genjo nih yang mau cerita. Yaudah, yuk siap-siap. Hari ini Genjo mau bercerita. Ayo Genjo, suruh teman-temannya siap. Oke, langsung saja yuk kita simak ceritanya. Siapa yang mau dengar ceritanya? Saya. Siapa yang mau dengar ceritanya? Saya. Siapa yang mau dengar? Ayo duduk yang rapi. Yang mau dengar bilang saya. Saya. Oke, kalau gitu kakak langsung persilakan Genzo untuk cerita. Siap Genzo? Insya Allah siap. Oke, langsung aja yuk Genjo cerita. Gimana ceritanya Genjo? Oke. Suatu hari di sebuah hutan ada banyak sekali hewan. Ada juga hewan serangga seperti semut dan belalang. Semut sangat rajin. Ia senang belajar dan bekerja keras. Sedangkan belalang tidak seperti semut. Belalang malas, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau mencari makan. Suatu hari belalang sedang bermain biola. Seperti gambar itu. Sedangkan semut selalu bekerja keras. Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Suatu hari terdapat surat dari Bapak Merpati. Bapak Merpati memberikan surat dan isi surat itu tentang akan ada musim dingin 10 hari lagi. Artinya semua hewan harus mengumpulkan makan. Karena pada saat musim hujan kita tidak bisa mendapatkan makanan. Karena semuanya akan beku dan tidak bisa dimakan. Akhirnya semut memberitahu ke belalang. Hei belalang, apakah kamu tidak tahu? Sedikit lagi akan musim dingin. Ayo cari makan. Sedangkan belalang tidak mau mendengarkan semut. Ia tetap bermain musik, bermain games, bermain Mobile Legends, main PUBG, main Free Fire. Pokoknya main games terus. Main games, main musik, makan, tidur setiap hari seperti itu. Aku aja sebel ngeliatnya. Aku duduk dulu ya, aku capek. Meskipun sudah diberitahu semut, tapi belalang tetap saja malas. Ia tidak mau mencari makan. Begitulah si belalang. Belalang bodoh, dia tidak bisa membaca, dia juga tidak bisa berhitung. Jadi dia tidak tahu 10 hari itu berapa lama. Dia tidak bisa berhitung teman-teman, dia juga tidak bisa membaca.
Jadi belalang tidak tahu berita yang dikirimkan oleh si Bapak Merpati. Ia juga tidak bisa berhitung. Dia tidak tahu 10 itu seberapa banyaknya. Kalau teman-teman bisa berhitung kan? Ayo kita berhitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai tibalah hari tersebut, musim hujan. Padahal semut waktu itu sudah memberitahu tuh, si belalangnya aja yang nakal. Dia juga bodoh, dia tidak bisa baca dan berhitung. Sedangkan semut kan dia rajin ya belajar, jadi dia tahu dia bisa berhitung dan bisa membaca. Sampai musim dingin pun tiba. Semua hewan di hutan masuk ke dalam sarangnya. Semut tidak merasa khawatir karena ia sudah mengumpulkan banyak sekali makanan dan minuman di dalam rumahnya. Ada banyak makanan, minuman, pakaian hangat. Jadi semut sudah bersiap untuk menyambut musim dingin tersebut. Sedangkan belalang terkaget-kaget dia. Ia ingin mencari makan, tapi makanan sudah tidak ada. Sudah terlanjur beku. Sudah dingin semua. Sedangkan penduduk hutan pun sudah masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Semut bingung. Maksud aku belalang bingung. Belalang tidak bisa mencari makan. Ia kelaparan. Dia nangis deh akhirnya. Aku lapar. Aku lapar. Dia menangis sejadi-jadinya. Ia bingung. Kemudian ia pun berusaha untuk mencari orang, membutuhkan bantuan dari hewan-hewan di hutan lainnya. Tapi tidak ada yang lewat karena semuanya sudah masuk ke rumahnya masing-masing. Akhirnya belalang pun berusaha mencari rumah semut. Ia ingat di mana rumah semut. Akhirnya dengan kedinginan belalang berjalan sambil menangis mencari semut. Dia pun akhirnya ketemu rumah semut. Kemudian dia ketok rumah semut. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tapi semut tidak mendengar suara ketok pintu tersebut. Semut tidak mendengar karena semut sedang ada di dalam kamarnya. Jadi belalang berusaha untuk menggedor lebih kencang. Tuk, 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 tuk. Ayo teman-teman, kita bantu belalang untuk membangunkan semut ya. Kita panggil semut. Semut. Ayo kita panggil. 1, 2, 3. Semut. Semut. Belum dengar sepertinya. Ayo kita panggil sama-sama lebih kencang lagi yuk. Semut. Semut. Akhirnya karena panggilan bantuan dari teman-teman, semut pun bisa mendengar suara panggilan belalang. Semut pun keluar. Saat semut buka pintu rumahnya, krek. Ternyata belalang sudah pingsan. Ia sudah pingsan. Kemudian semut bingung apa yang harus ia lakukan. Kalau teman-teman, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Apakah membiarkannya mati kedinginan atau malah menyorakinya? Syukur, makanya waktu itu aku udah kasih tahu. Apakah itu yang akan teman-teman lakukan? Ayo. Tapi semut tidak melakukan hal itu. Dia sangat baik sekali. Dia menolong si belalang walaupun waktu itu sudah dikasih tahu oleh semut. Semut tetap mau loh membantu si belalang tersebut. Akhirnya si semut membangunkan si belalang. Belalang, belalang, bangun. Akhirnya dia bantu bangun. Dia bawa ke kamarnya. Sampai akhirnya belalang pun istirahat, diberikan baju hangat, diberikan selimut, diberikan makan, diberikan minum yang hangat-hangat sampai belalang bangun. Akhirnya belalang bangun tuh. Pas bangun
Pas bangun, belalang menangis dan memeluk semut. Semut, terima kasih semut, kamu sudah membantu aku. Maafkan aku semut, aku bodoh, aku nakal kemari. Karena kebaikan hatinya si semut, semut tidak masalah. Akhirnya semut pun memberitahu ke belalang. Oke belalang, kamu kan sudah tahu, besok-besok tidak boleh seperti itu. Makanya belajar membaca dan menulis, supaya kita jadi tahu, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak bodoh. Jadinya kalau ada apa-apa, kita tidak seperti itu lagi. Makanya belajar ya belalang. Akhirnya belalang pun semangat belajar. Ia jadi semangat belajar, belajar membaca, belajar menulis. Ia juga jadi semangat untuk bekerja dan mencari makan, tidak seperti dulu lagi. Atas bantuan semut tersebut, belalang tidak pernah lupa dengan jasa semut. Mereka jadi berteman dengan sangat baik. Nah, itu dia ceritanya. Kak Yudi, aku sudah selesai ceritanya. Sudah? Nah, terima kasih Genjo sudah mau ceritakan ke teman-teman ya. Oke. Nah, kalau gitu sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai jumpa di video cerita-cerita berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.